Alhamdulillah kita sudah sampai di Tugu NKRI di BKT dengan Gus Mehmet sedang menunggu rombongan ontel pada suka dan rekan-rekan. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ontel pada suka sedang ada di BKT di Tugu NKRI. Inilah suasana BKT Banjir Kanal Timur di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di situ bendungan ya. Sebelum setar ya, rekan-rekan sedang mendengarkan hiburan dulu angklung dari Jawa Barat. Dan inilah rombongan sepeda ontel pada suka. Di situ udah ada yang mendahului ya. Nah, tuh melambai-lambai tangannya. Dan di situ kita lihat ada guru kita Kiai Syarif Rahmat. Nah, itu yang ada benderanya tuh. Nah, itu Kiai Syarif. Nah, ini sohibul wilayah ya, Ki Jaka Sembung. Nggak pakai megang golok. Nah, kita yang tunggu-tunggu rombongan ya, acara bukber bersama ontel dari berbagai daerah. Ada Ciracas tadi, Cipayung dan Kampung Rambutan, Setu Bekasi dan Harpes City dan Jakarta sekitarnya, dan juga ada rombongan dari jamaah Kristiani ya, Paruki ya, Paruki jamaah Kristiani yang ikut bersama rombongan kita ontel pada suka dan rekan-rekan. Alhamdulillah kita berkoordinasi dengan baik dengan mereka dengan agenda rukyah ontel bersama guru kami Kiai Syarif Rahmat. Pokoknya kalau lihat tidak bakal aneh ya, dengan memakai baju hitam-hitam, belangkon hitam ya. Kalau Anda saksikan biasa di Damai Indonesia TV One. Oh, masih banyak lagi yang masih ketinggalan tuh. Ini ada teman kita nih, dia motong jalan nih. Bang Dona Channel yang biasa terapis energi munajat, tinggal kliniknya di wilayah Depok. Nah, ini dia orangnya, senyum-senyum simpul dia, curang tuh dia. Iya. Sampai di lokasi bendungan ya, kita berkumpul agak di bawah. Nah, teman-teman saksikan terus sampai bukbers dan sholat berjamaah di samping kali. Sesuai namanya pada suka, pada Epokan Dakwah Sunan Kalijaga. Kita tahu bahwa cerita Sunan Kalijaga ini terkenal karena jaga kalinya. Nah, ada cocok sudah nih, udah pada suka berada di pinggir kali
dan berkumpul di situ. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, hiburan ya. Terima kasih. Sifate murid ingkang bagus siku lima tingamal terus kang dihen iku husnulane marang guru tingkah lakune kang dihen iku husnulane marang guru tingkah lakune sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus kang dihen iku husnulane marang guru tingkah lakune bedanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepi banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, tepatnya di daerah Duren. Ya. Malakasari. Ya, kami dari keluarga besar Padasuka, Pesona, Gasela, dan lain-lain komunitas sepeda ontel Indonesia baru saja selesai goes ontel dan sekarang sedang menanti beduk maghrib atau ngabuburit kata orang sekarang ya. Oke, sambil kita ngabuburit saya mau obrol-obrol ya. Apa itu obrol-obrol ya? Saya akan obrol-obrolan yang bermutu sehingga obrolan saya tidak terkesan obrolan. Oke, obrol-obrol sore hari ini kita ditemani oleh beberapa sepeda ya, dan alhamdulillah hadir Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat sebagai Ketua Umum Padasuka. Kita obrol-obrol ya. Sama Pak Kiai, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Sehat ya? Nah, ya. Tapi ini keras kan? Kedengeran? Begini Pak Kiai, ini kan kita sudah masuk ke hari yang ke-20 bulan Ramadan. Ini kalau kata orang perantau lagi siap-siap mudik. Cuman sayangnya kan ada larangan mudik ya. Tapi bagaimana sebetulnya fenomena mudik itu Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kan teman-teman dari paroki, kemudian dari Gasela dan Padasuka dan Dekos, juga tentunya dari Pesona yang dari Ustaz Joko Sembung, Mustika Ratu ya, Mustika Ratu dan lain sebagainya. Terima kasih telah berkenan berkumpul dengan kita semua. Inilah Indonesia dan kita berada di Tugu NKRI. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kenapa kita harus ngontel dalam kondisi berpuasa, apa tidak lemes? Nanti teman-teman yang pernah baca kitab Matius, kalau tidak salah dikatakan bahwa kata Yesus, kalau kamu berpuasa jangan seperti orang yang lemah atau apa gitu, pokoknya lumulilah, minyakilah kepalamu. Di seolah-olah kita jangan kalau puasa tuh kelihatan lemes tapi kudu tetap kelihatan segar. Menora diarani gitu loh. Nah, puasa kok lemes, diarani puasa ngidu terus gitu, santai aja. Jadi puasa tetap sehat, puasa tetap bugar.
Dan itu ciri keikhlasan. Kalau orang di muka umum berzikir nangis-nangis itu biasanya nggak ikhlas. Itu bukan ikhlas tapi iklan biasanya itu. Kan besok bisa di-share ke sana kemari. Nah, berkenaan dengan mudik ya, mudik. Sebenarnya kita ini kan insya Allah akan segera mudik ya. Semuanya akan mudik kita. Ini kita bukan lagi anak-anak dan semuanya akan mudik menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Kita akan mudik sama semuanya. Nah, tinggal kapan mudiknya dan bagaimana cara mudiknya, teknis mudiknya tergantung dari kita sendiri. Pasti kita akan mudik, cepat atau lambat pasti akan mudik. Tapi teorinya orang yang berangkat duluan biasanya sampai juga duluan. Dengan usia berapa Gus? Hampir 60, saya masih jauh ke 60, berarti insya Allah secara teori bahasa Inggrisnya lebih duluan lah. Secara teori kita semua akan pulang, akan mudik menghadap Allah, dan itu kampung bahagia yang sebenarnya. Ini apa? Wamal hayatud dunya ila aibun walahun. Hidup dunia ini hanya mainan, senda gurau, ngobrol sebentar saja, kayak ngontel sampai tujuan sudah selesai, nggak lama kita ngobrol. Maka oleh karena itu orang ketika diberi kesempatan untuk hidup, hendaknya dia berusaha untuk bagaimana mencari sangu untuk pulang. Dan mungkin dari sekarang kita sudah mengumpulkan di sana, sudah membangun rumah sendiri, sudah membangun tempat tinggal yang mewah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bangun di sana, kita akan kembali sana, jangan sampai nanti nggak kebagian rumah. Nah, apa yang kita lakukan di sini, kumpulkan pahala, kita kirimkan ke sana, transfer ke sana, nanti kita datang di sana pulang kampung yang sebenarnya kita sudah punya rumah yang besar. Nah, orang-orang Islam kan ingat hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun tempat ibadah, tempat sujud, masjid karena Allah, nanti Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Jadi korbankan sebahagian harta yang kamu miliki yang sebenarnya juga dari Tuhan juga yang ngasihnya. Dia suruh kamu korbankan, korbankan saja, wong dia yang ngasih kok. Nanti dia akan bangunkan rumah di dalam surga. Tetapi ketika pulang nanti kita lihat, begitu tahu di 6 Mei ada penyekatan, itu sekarang udah ribut orang, pulang segera duluan, ya. Bukan ancang-ancang, sudah pulang duluan sebelum ditutup jalan dia curi start. Begitulah hamba-hamba Allah yang soleh, biasanya para wali itu dia tahu nanti akan banyak musibah menjelang hari kiamat, banyak bencana, banyak fitnah, mereka sudah minta kepada Allah nyuri start, pengen minta pulang duluan. Ya kan mereka takut ya, takut bahwa di akhir zaman itu akan banyak fitnah ya. Kita disebutkan Al Quran banyak sekali fitnah, banyak sekali musibah-musibah, terutama kekacauan dalam kehidupan ini. Maka mereka takut kena fitnah agamanya, takut rusak imannya. Mereka kadang-kadang minta sama Tuhan, Tuhan ambil aku sekarang. Ada doanya kan, wa idza aradta bin nasi fitnatan faqfitni ilaika ghairu maftun. Sekiranya engkau berkehendak akan aja kekacauan di tengah kehidupan, ambillah aku sekarang juga ya Allah, supaya aku tidak termasuk orang yang kena fitnah tadi itu. Itu orang-orang tertentu ya. Tapi doa seperti ini nggak pernah saya dengar di masjid-masjid, nggak pernah dengar. Dan tidak pernah dengar ada seorang kiai pun naik panggung ceramah tabligh akbar yang berapi-api diakhiri dengan doa, ya Tuhan, daripada aku kena fitnah lebih matikan aku sekarang juga. Tidak pernah ada. Yang ada matikan orang lain malah. Sama dengan doa yang katanya sekali baca Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulan aku dengan orang-orang miskin. Ini doa dibaca Nabi, tapi umatnya nggak ada yang baca. Nggak ada minta miskin. Coba pengajian dimanapun pasti paling minta rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, supaya bisa nyumbang. Nggak ada yang minta miskin, nggak ada. Karena doa ini kurang menarik. Dan kalau dia minta miskin, akhirnya jamaahnya amin semua, kiri semua, enggak kacau. Nah, ini tentu orang-orang yang sudah merasa dekat dengan Tuhan, dia takut dipisahkan oleh dunia, takut dipisahkan oleh fitnah dan lain sebagainya, maka dia akan minta, Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau, hilangkan hijab dinding ini, hilangkan penghalang dari mukaku ini. Nah, itu tentu dia ingin cepat mudik kampung. Dan ketika pulang kampung orang beda-beda. Ada yang pulang kampungnya naik pesawat terbang, ada yang naik kereta, ada yang naik bis cepat, ada yang bawa kendaraan pribadi. Tapi ada juga yang
naik bis umum, bahkan ada yang numpang kendaraan orang lain. Nah, jalan kaki juga ada, itu supaya nggak kecegat. Kemarin sempat saya punya pikiran karena katanya Model. tidak boleh pakai mobil, juga boleh pakai motor. Saya bilang ngontel aja pulang kampung aman insya Allah. Nah, yang punya uang banyak tentu naik pesawat, yang uangnya sedang tentu naik kereta, ada juga yang naik mobil. Tapi orang yang tidak punya uang bisa jadi dia terpaksa jalan kaki atau dia numpang kendaraan orang lain. Nah, kita juga sama, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanti masuk surganya cepat seperti petir menyambar, set. Ada juga yang cepatnya seperti naik kuda sembrani, set. Ada juga yang seperti lari biasa, bahkan ada yang tertatih-tatih. Ada yang kepleset juga, ada yang jatuh juga, tergantung dari berapa ongkos yang dikumpulkan ketika hidup di dunia. Nah, hidup di dunia itu yang paling mahal harganya, apa yang paling mahal itu adalah assalam, kedamaian. Orang yang ingin punya simpenan, punya investasi, punya ongkos banyak menghadap Allah nanti, maka di dunia ini dia harus punya jiwa kedamaian dan kasih sayang. Nah, itu yang penting. Makanya alhamdulillah sore ini kita kumpul dengan teman-teman dari paroki. Kita sudah selesai Indonesia kok bicara agama, udah selesai. Besar karepmu dewi-dewi masing-masing agama, dan jangan pernah ada penistaan karena perbedaan agama. Kita urusan etnis suku sudah selesai dari dulu, itu sudah ribuan tahun leluhur kita berjuang untuk menyatukan itu. Dan sekarang NKRI itu bukan negara komunis Indonesia, bukan negara Kristen Indonesia, bukan negara kadrun Indonesia, bukan negara khilafah Indonesia, bukan negara Katolik Indonesia, bukan negara apalagi NKRI, bukan negara kunyuk Indonesia. NKRI itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kampret, bukan negara kecebong, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah ada yang mencoba untuk kembali menghidupkan keinginan kamu. Pernah dulu kita ada sekelompok orang yang ingin negara ini diatur dengan sistem ini, Tuhan tidak mau karena memang kita tidak satu. Ada yang ingin dengan sistem ini, Allah juga tidak mau, tidak berkenan. Maka biarkanlah NKRI, sekali lagi, NKRI bukan negara komunis Republik Indonesia, bukan negara Katolik Republik Indonesia, bukan negara Kristen Republik Indonesia, bukan negara Kadrun Republik Indonesia, bukan negara kampret Republik Indonesia, bukan negara kecebong Republik Indonesia. NKRI adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah selesai sekira. Ayo kita ciptakan kedamaian. Siapa yang bisa menjaga kedamaian, insya Allah ini dia yang salam, yang selama dalam hidupnya kita senantiasa menebarkan kedamaian. Kita fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam kedamaian, baru nanti kita berdoa. Wah, sesepuh Masukkan kami ke dalam surga, yaitu negeri yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah, barokah. Baik, terima kasih Pak Syarif yang telah menjabarkan tentang makna mudik. Nah, kebetulan di tengah-tengah kami hadir saudara-saudara kita dari paroki. Mungkin ada yang memberikan pesan-pesan atau pertanyaan, pesan dan ngobrol-ngobrol. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Bapak Sugiantoro. Saya rekan-rekan kami untuk dan kami dari kita kalau pernah jelas kebijakan ya kalau bayangan Sorry. memang kemarin kami di dan memang yang di untuk pertemuan ini kebetulan di atas sebelah ini itu ada pengalaman sudah sembunyi dan mohon maaf tadi ada pesan dari Romo bahwa Romo juga sudah di mau
Mungkin di sana memang tidak dikenal di YouTube, tidak ada foto-fotonya, dan itu dibangun di 2018. Mungkin bisa saya ceritakan di sini. Pada saat itu mulai tahun 2015 sampai 2020 kami dan Pak Aceh terus mencetak Jabir itu punya gagasan yaitu Pancasila itu akan menjadikan top untuk Kelibatan hanya orang mana ada telepon jadi ada pada gantian yang pakai itu. Oh iya pakai dulu. Sholat jamaah di Pematang.